karena banyak kalamnya para mutakallimin di dalam menyoroti daripada sifat kalam ini. Kembali saudara-saudara sekalian, seorang muslim wajib meyakini di dalam hatinya seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat namanya kalam. Jadi kita wajib menanamkan di dalam hati sanubari kita sebuah keyakinan yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat namanya disebut sifat kalam. Kalam. Apa ini kalam? Wahia sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala tadullu 'alal wajibati wal jaizati wal mustahilati. Kalam itu adalah sifat Allah. Jadi kalam itu saudara adalah sifat Allah. Apa itu sifat? Sifat itu adalah sesuatu yang nempel pada zat. Apa itu zat? Zat adalah sesuatu yang ditempeli sifat. Itu namanya disebut zat. Zatnya adalah zat Allah, sifatnya namanya kalam. Jadi Allah itu memiliki sifat disebut sifat kalam. Jadi kalam itu adalah sifat Allah. Selain Allah tidak punya namanya disebut kalam. Enggak punya. Jadi Allah saja yang punya daripada sifat ini. Selain Allah tidak punya. Qadimatun, kalam adalah sifat yang qadim. Jadi kalam ini saudara adalah sifat yang qadim. Artinya qadim, nah ini bagus baru nih. Iya, benar enggak? Iya, yang ngajinya enggak paham. Kurang. Iya, jangan diem aja bapaknya. Kalau saya sih masa bodoh. Saya mau bapak ngerti mau enggak terserah bapak, protesnya jangan saya. Begitu. Kalau mic ini kami tempelin di mulut, jantung saya rusak. Dalam ilmu mikrofon ndak boleh. Kenapa banyak kiai-kiai jantungnya bermasalah? Bukan gara-gara ngerokok, tapi gara-gara radiasi mic yang berbahaya. Jadi baru bagus setelan mic itu kalau tidak ditempelin, omongan saya kedengaran sama kuping saya, saudara kedengaran dari suara mic. Itu namanya setelan mic bagus. Itu begitu. Nggak boleh mic ditempelin di mulut, bakal nyesek di dada. Begitu. Dan itu menyebabkan penyakit jantung. Nggak boleh. Makanya kenapa artis-artis itu nyanyi 24 jam bagus, karena memang mic-nya setelannya bagus. Begitu. Ini merata di mana tempat. Jadi harus pandai kita, ilmu Allah ilmu luas. Begitu. Jadi saudara, kalam itu adalah sifat yang qadim.
Jadi Allah tuh dulu ngomong, sekarang ngomong, ampe nanti ngomong. Begitu. Dan kalam Allah ini kalam Allah nih, menunjukkan kepada seluruh hukum akal, baik perkara wajib, baik perkara mustahil, baik perkara jaiz, semuanya ditunjuki oleh kalam Allah. Oleh karena kalam Allah ini qadim, maka saudara, la tushbihu kalamal khalqi. Kalam Allah kagak sama ama omongan kita. Kalau kita ngomong banyak perangkatnya, banyak instrumennya, kudu pakai lidah, kudu pakai gigi, pakai bibir, kudu pakai suara. Kita ngomong itu omongan makhluk. Kalau Allah kalamnya tidak ada huruf, tidak ada suara, itu kalam Allah. Kalam Allah itu tidak ada huruf, tidak ada suara. Itu kalam Allah. Kenapa? Kalau ada huruf, ada suara, ini bakal memunculkan lemah. Lemah di mana? Kalau kita ngomong A, pada detik yang sama kita bisa ngomong B enggak? Bisa enggak? Enggak bisa. Karena ini ada awal, ada akhir. Ada huruf. Maka kalau ada huruf, kalau ngomong Muhammad, pada detik yang sama enggak bisa ngomong Allah. Karena terbatas dengan huruf dan dengan suara. Jadi kalam Allah ini yakini beda dengan kalamnya kita. Kalau kalam kita ini berhuruf dan bersuara. Cuman ini yang harus difahami. Kalam Allah itu saudara ada dua. Ini biar paham. Kalam Allah tuh ada dua. Yang pertama namanya kalam madlul. Yang pertama namanya kalam madlul. Yang kedua namanya kalam dal. Ada kalam madlul, ada kalam dal. Kalam madlul itu bahasa lainnya kalam nafsi. Kalam madlul itu bahasa lainnya kalam nafsi. Jadi kalam nafsi, kalam madlul kayak uang sama duit. Beda kata, maksudnya sama. Kalau kalam madlul itu bahasa lainnya kalam nafsi, maka kalam dal bahasa lainnya namanya kalam hissi. Namanya kalam hissi namanya. Jadi kalau kalam nafsi lawanannya kalam hissi. Kalam madlul lawanannya kalam dal. Apa kalam madlul atau kalam nafsi? Yaitu kalamnya Allah yang ada pada zat Allah. Jadi yang namanya kalam madlul atau kalam nafsi adalah kalamnya Allah
yang ada pada zat Allah, tidak berhuruf, tidak bersuara. Itu namanya disebut kalam madlul atau kalam nafsi. Jadi kalamnya Allah yang ada pada zat Allah tidak berhuruf, tidak bersuara. Ini yang kita bedah nih malam ini. Begitu. Apa kalam dal atau disebut kalam hissi? Yaitu kalamnya Allah yang berhuruf dan bersuara. Kalam Allah yang berhuruf, artinya ada hurufnya, ada suaranya. Itu namanya kalam dal. Itu Quran. Quran itu namanya kalam Allah. Maka kata MC acara selanjutnya, Gema kalam ilahi. Kalam apa ini? Kalam dal, kalam kalam hissi. Kalamnya Allah yang ada hurufnya, ada suaranya. Kalau dibaca tuh kalam tuh, supaya kita paham. Ada dua pengertian kalam. Maka kalam hissi atau Quran, biar gampang aja deh satu sebut. Kalam hissi adalah bahasa lainnya disebut kalam Allah, namanya hakikat syar'iyah. Hakikat kalam Allah hakiki, namun menurut syariat. Itulah Quran dan semacamnya. Namanya disebut kalamullah menurut syariat. Tapi kalau kalam madlul atau kalam hissi, kalam nafsi adalah disebut hakikat aqliyah syar'iyah, yakni kalam Allah hakiki baik menurut akal maupun menurut syariat. Begitu. Supaya kita bisa faham bagaimana dari kalam nafsi berubah menjadi kalam hissi. Kan begitu. Dari kalam nafsi ini sebagai kalam madlul muncul ada kalam dal atau Quran, kita sebut satu. Pertama-tama Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kolam, nun wal qalami wa ma yasturun, kolam, pena, untuk menuliskan di lauhul mahfud, menuliskan kalam Allah. Disuruh tulis ama Allah, maka dituliskan kalam itu di lauhul mahfud. Dari mulai bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wanas. Dari mulai bismillah Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, terus kulhu, falak, sampai minal jinnati wanas. Sesudah itu Jibril,
Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh malaikat Mikail untuk menyalin yang ada di lauhul mahfud, disalin. Bahasa kita orang ditulis, disalin. Kalau orang modern namanya difotokopi. Begitu kalau bahasa kita. Disalin tuh sama malaikat Mikail. Lalu udah jadi salinan itu, malaikat Jibril alaihi salam bawa salinan itu, diturunin sama Allah dari lauhul mahfud, biar gampang langit ketujuh, tapi lauhul mahfud itu di atas langit ketujuh, biar gampang aja, langit ketujuh diturunin sama Allah pada malam orang kita sebut malam Lailatul Qadar. Setelah dicatat, jadi mengalihkan kalam madlul menjadi kalam dal, atau kalam nafsi menjadi kalam hissi, Allah perintahkan qalam mencatat di lauhul mahfud sebagai petunjuk daripada kalam nafsi yang menunjukkan kalam nafsi. Udah tuh, lalu diturunin sama Allah pada malam Lailatul Qadar. Turunnya gedebluk. Tahu gedebluk? Sekaligus. Artinya sekaligus dari bismillah sampai minal jinnati utuh. 114 surat utuh. Itulah turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran disebut nuzulul Quran. Maka saudara, turunnya Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Baik, saya mau tanya, Lailatul Qadar itu bulan apa? Ramadan. Baik, bulan Ramadan adanya. Tanggal berapa Lailatul Qadar? Tanggal 1 maksudnya. Oh, 20 ke atas. Jadi Lailatul Qadar itu adalah tanggal ganjil 20 ke atas. Lailatul Qadar likuran. Likuran gitu ya. Likuran. Baik. Jadi turunnya Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan, di malam likuran 20 ke atas, begitu ya. Baik. Jadi saudara, peringatan nuzulul Quran itu tanggal berapa? Jadi turunnya Al-Quran malam Lailatul Qadar tanggal berapa? Jadi Quran turun tuh pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tanggal Lailatul Qadar? Yang bener nih. Lailatul Qadar tanggal likuran. Likuran 20 ke atas. Begitu ya? Baik. Jadi Lailatul Qadar itu 20 ke atas. Itu turunnya Al-Qur'an. Jadi peringatan nuzul Quran tanggal berapa?
Jadi Lailatul Qadar tanggal Lailatul Qadar tanggal 17. Jadi Lailatul Qadar itu tanggal 17 Ramadan. Itu yang orang pada i'tikaf 20 ke atas tuh nyari apa? Yang pada i'tikaf kadang jauh-jauh di Sunda Kelapa, kadang di Al-Madinah, di mana rame 20 ke atas, nyari apa? Jadi Lailatul Qadar tanggal berapa? 17. Ini yang bener nih. Ngikutin nuzulul Quran. Jadi inna anzalnahu, sesungguhnya aku, kata Allah, turun Al-Quran pada malam. Jadi Lailatul Qadar tanggal 7. Ini yang benar nih. Tanggal berapa? Tanggal 7. Itu yang orang 20 ke atas pada i'tikaf tuh nyari apa? Loh, jadi Lailatul Qadar tanggal berapa? Ini mendingan mikirin begini ada ganjarannya daripada mikirin corona yang nggak jelas. Bener nggak? Ini aja dah dimikirin semua. Ada ganjaran ini. Begini saudara, itu yang turunnya Al-Quran pada Lailatul Qadar itu turun sekaligus dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Apa itu Baitul Izzah? Tempat penyimpanan Al-Quran di langit pertama. Tempat penyimpanan Al-Quran di langit pertama. Itu turunnya sekaligus. Arti sekaligus dari Bismillah Al-Fatihah sampai An-Nas, minal jinnati wan nas. Itu turun sekaligus. Turun sekaligus. Dari mana turun sekaligus nih? Dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Ini turunnya pada malam Lailatul. Oleh karena Lailatul Qadar ora jelas. Begitu. Maka yang ini mau jangan diperingati. Yang ini mau jangan diperingati. Karena memperingati kita yang kagak tahu. Ini ndak jelas. Memperingati nggak jelas. Ndak usah diperingati karena ndak jelas percisnya. Kemudian dari Baitul Izzah turun kepada Nabi. Ini mau jelas. Dari Baitul Izzah turun kepada Nabi. Ini mau bisa ditanya sama nabinya. Dari Baitul Izzah kepada Nabi. Yang dari Baitul Izzah ini turun kepada Nabi tidak gedebluk, tidak sekali, tetapi berangsur-angsur, dikredit, dicicil. Mulai turun saat Nabi umur 40 tahun. Mulai Quran diterima oleh Nabi. Umur Nabi 40 tahun.
Maka Nabi wafat umur 63 terakhir Quran berarti turunnya Al-Quran kepada Nabi berapa tahun? Masa 23 tahun. Turun amanat Nabi. Yang pertama kali turun kepada Nabi surat Iqra ayat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai 5. Habis itu sekian bulan kagak ada turun lagi ayat. Ntar turun lagi surat Muddatsir. Terus aja. Ada peristiwa turun lagi. Ada peristiwa turun. Terakhir turun surat Al-Maidah ayat 3, potongan ayat Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Itu terakhir. Terakhir. Nah, kapan turunnya surat Iqra ayat 1 sampai 5 kepada Nabi? Itu turun saat meletus perang Badar tanggalnya sama dengan meletusnya perang, jadi turun tanggal 17 Ramadan. Tanggal 17 apaan yang tanggal 17 Ramadan? Hah? Surat Iqra ayat sampai 5. Jadi peringatan nuzulul Quran tanggal berapa? 17. Memperingati apa nih? Turunnya surat Iqra ayat 1 sampai 5. Ini mau diperingati. Wong jelas. Jadi turunnya Al-Quran 2 gelombang. Gelombang 1 dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Itu pada malam Lailatul. Oleh karena enggak jelas, itu mau enggak usah. Iya, wong enggak tahu tanggal berapa itu. Maka gelombang 2 dari Baitul Izzah kepada Nabi. Itu mulai turun Nabi terima tanggal 17 Ramadan. Iya, jadi tanggal 17 Ramadan tuh peringatan nuzulul gelombang. Iya begitu. Jadi nggak salah itu, ya kagak begitu. Ini udah paham apa belum nih? Nah, udah paham. Kalau udah paham saya tutup biasanya ini. Tuh begitu tuh. Makanya orang bertanya, ngapa yang pertama kali turun surat Iqra? Ngapa tulisan Qur'annya surat Fatihah? Sebab Quran turun 2 gelombang. Yang dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, dari Fatihah sampai Minal Jinnati lengkap, berurut. Yang turun sama Nabi sesuai peristiwa dan kejadian. Udah selesai turun, baru dirapihin nama Nabi. Ini pasangannya di sini nih, Fatihah, waladhdallin amin. Nanti ini adanya sesudah ini Alif Lam Mim Al-Baqarah. Habis ini rapi sama sahabatnya, biar sama tuh Quran dengan yang di Lauhul Mahfud.
Kenapa enggak sekaligus? Kalau sekaligus kita enggak kuat ngamalinnya. Menunjukkan hidup itu perlu berproses. Lah ngaji ini bisa ditamatin semalam. Nih dari awal sampai akhir kita tamatin. Kan gak kuat bisa 2 hari 2 malam gak pulang ini kan. Nyernanya puyeng. Maka berproses. Itulah proses Al-Quran. Kembali, kalam Allah nih kalau ngaji sifat kalam yang ada pada zat Allah, tidak berhuruf, tidak bersuara. Kalau Quran ini kalam Allah, ya kalam Allah, namanya kalam dal, kalam yang menunjukkan kalam madlul, kalam yang ada pada zat Allah. Oleh karena itu, kalam dal atau kalam hissi ini akan turun bahasanya mengikuti daerah di mana turun. Begitu. Kalam dal nih 104 kitab yang Allah turunin di jagat raya. 104 kitab yang Allah turunkan di jagat raya. Enam 60 suhuf kepada Nabi Sis, putra Adam alaihi salam. 60. Iya. B. Suhuf itu lembaran, Mbak. Bentuknya lembaran-lembaran. Sudah berlembar-lembar. Kepada Nabi Adam alaihi salam. Nabi Sis namanya, anak Nabi Adam. 60. 10 suhuf turun kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Udah berapa tuh? 70. 10 suhuf turun kepada Nabi Musa sebelum Taurat. Udah berapa tuh? 80. 10 suhuf turun pada Nabi Adam. Berapa tuh? 90. 10 suhuf turun sama Nabi Idris. Berapa tuh? 100. Maka di Quran suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, yang 4 ada namanya Taurat, ada namanya Zabur, ada namanya Injil, ada namanya Quran. Adapun suhuf ini yang 100, ini riwayatnya banyak. Ada juga yang mengata bahwa Nabi Sis 70. Sehingga Adam 10, Ibrahim 10, Musa 10 sebelum Taurat. Ada banyak riwayat ini. Nah, yang 4 ini yang wajib kita tahu sebab namanya tertera di dalam Al-Quran. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran. Ini bahasanya mengikuti bahasa daerahnya. Ketika Taurat turun kepada Nabi Musa, Nabi Musa bahasanya adalah Ibrani,
bahasanya Ibrani. Maka bentuk Taurat itu bahasa Ibrani. Bahasanya Taurat bahasa Ibrani. Zabur Nabi Daud itu adanya di Egypt. Egypt itu apa ya? Mesir. Kibti. Egypt itu Kibti gitu. Kibet Egypt orang sana. Maka bahasa Zabur adalah bahasa Kibti, bahasa Mesir, bahasa Kibti. Wong adanya di Mesir. Daud, orang sana nyebutnya David. Daud. Injil turun kepada Nabi Isa di Aila, bahasanya Suryani. Bahasanya Suryani. Quran turun di Arab, maka bahasanya Arab. Jadi yang berbahasa Arab Al-Quran, yang berbahasa Arab semuanya disebut kalam Allah. Namanya kalam hissi atau kalam dal. Dal itu yang menunjukkan maknanya. Madlul itu yang ditunjuki maknanya. Bagaimana mengertinya Jibril pada kalam Allah yang tak berhuruf dan tak bersuara? Kan gak ada huruf, gak ada suara. Ulama menjawab supaya kita faham, kita juga sebetulnya ada, tapi bukan menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini litakribil fahmi saja. Walillahil masalul a'la. Di kita nih, kita jadi adik. Abang kita ini jahil banget sama kita. Noyor mulu. Tahu noyor nggak? Jorokin mulu tuh pala kita. Ditonjokin. Mau ngelawan, ndak berani. Gede tinggi kumisan lagi. Enggak ngelawan, jahil. Di hati kita bilang, awas lu bang, saya tunggu tuanya. Kira-kira di hati ngomong begitu tuh bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Pertanyaannya, ada hurufnya nggak? Hah? Ada suaranya nggak? Enggak ada. Nggak ada. Di kita yang nggak ada huruf, nggak ada suara. Bagaimana mengerti Jibril? Maka kata ulama, kayak mengertinya kaki kita ama suruhan hati kita. Bukan Allah tuh kayak hati, bukan. Kayak mengertinya kaki kita ama suruhan hati kita. Jadi kita lewat nih di gang, di depan kita ada orang yang kita gedek banget sama dia. Gitu, gedek banget kita sama dia. Ini gang nih, ada belokan. Kira-kira kita belok nggak? Hah? Kita belok nggak? Tuh kaki kita belok tuh, ada yang nyuruh nggak? Ada yang nyuruh nggak? Ada. Siapa? Hati. Suruhannya ada hurufnya nggak? Ada suaranya? Ngerti. Kaki belok aja. Begitu juga telinga kita dengar dangdung dangdung, kata hati ada dangdutan tuh.
Tuh kaki jalan aja, kagak pakai huruf, kagak pakai suara, ngerti. Itu ada tuh. Tuh kayak begitu, tapi bukan bermakna menyamakan Allah dengan kata hati supaya kita bisa mengerti aja. Maka kalau ngomongin kalam nafsi, kalam Allah tak berhuruf, tak bersuara. Itu kalam yang ada pada zat Allah. Begitu. Itu namanya disebut kalam nafsi. Quran ini juga namanya kalam Allah, tapi namanya kalam dal atau kalam his, kalam Allah yang ada hurufnya. Kalau dibaca ada suaranya. Ini kalam. Maka dalil sifat kalam itu pakai Al-Quran. Ntar kita ngomongin dalilnya. Oleh karena saudara, kalam Allah ini ada dua pengertian. Ada kalam yang ada pada zat Allah yang disebut kalam nafsi, ada kalam yang kita bisa nikmati, namanya kalam hissi atau Al-Qur'an. Maka kita fokus kalau pengen menikmati implementasi sifat kalam, kita kembali kepada Al-Quran. Al-Quran ini saudara berisi 30 juz, 114 surat dengan ayat 6.666 ayat. Ini kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kalau mau diurut Quran yang isinya janji-janji Allah dan ancaman-ancaman Allah ada 2000 ayat. Ada 2000 ayat isinya ancaman, janji-janji baik Allah dan juga ancaman-ancaman Allah. Artinya janji-janji buruk, ancaman kan begitu. Isinya 2000. Yang menerangkan pahala dan siksaan ada 1000 ayat. Udah berapa tuh? 3000 ayat. Yang isinya perintah dan larangan Allah 1000 ayat. Udah berapa tuh? 4000. Yang isinya riwayat-riwayat 1000 ayat. Berapa? 5000. Yang isinya tauhid, tamsil, ibarat. Tamsil tuh masaluhum kamasalil ladis innallaha tahyi an yadriba masalam. Tamsil, tauhid, ada isinya ibarat, itu 1000 ayat. Udah berapa? 6000. Udah belum? Oh belum. Yang isinya halal dan haram 500 ayat. Berapa tuh? 6500. Yang isinya nasikh mansukh, amandemen, hapus hukum, seperti istri yang ditinggal mati oleh lakinya, pertama kali turun kagak boleh kawin setahun, mataan ilal hauli ghaira ikhraj. Turun lagi dicabut itu hukumnya 4 bulan 10 hari. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna
bi anfusina arba'ata asyurin wa asyr. Yang mataan tulisan Qur'annya lebih depan, yang ilal khawli belakangan. Ayo kebalik, yang ono di depan, yang ini belakang ayatnya. Itu jumlahnya ada 100 ayat yang isinya amandemen hukum, nasikh mansukh. Jadi berapa tuh? 6.000. Yang isinya doa-doa Robbana 66. Berapa? Iya emang segitu dah. 6.666 ayat. Ini nih kalam Allah yang kita nikmati. Maka yang ini nih yang kudu kita bolak-balik. Kalau pengen ngobrol sama Allah, baca Quran. Kalau pengen ngobrol sama Allah, baca Al-Quran. Imam Ahmad bin Hanbal, sebagaimana Imam Ghazali tulis dalam Ihya Ulumuddin, di antara karomahnya Imam Ahmad, ngimpi ketemu Allah. Kalau ketemu Nabi jangan ditanya, udah sering banget. Ngimpi ketemu Allah, bukan sekali tapi 100 kali. Imam Ahmad yang ke-100 dia nanya sama Allah, ya Rabb, amalan apa yang paling tinggi dikerjakan oleh umat ini? Allah jawab dalam mimpi Imam Ahmad, qira'atu kalami, membaca Al-Quran. Imam Ahmad nanya, perlu tahu artinya atau kagak? Allah jawab, bifahmin am bi ghairi fahmin. Mau tahu artinya, mau kagak, pokoknya ibadah paling topnya baca Al-Quran. Nggak ada lagi. Baca Quran. Maka minimal seainda tiap hari. Jamnya tentuin, apa bisa sholat subuh kek, seain, sehari, seain. Bisa nggak kalau sehari seain? Insya Allah. Jangan tinggalin nih Quran. Sehari seain. Sehari seain. Kalau seain nggak kuat, udah mentok, seayat. Cuma kalau sehari ayat kebangetan. Terus sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul adzim. Ini bakal tamat 6.666 hari. Jadi jangan sehari seain, besok lagi seain lagi. Lebih bagus, kurang jangan. Hari ini lagi enak nih, 3 ain dah, besok nggak usah baca, kan udah kemarin. Jangan, salah ya. Jangan. Sehari seain, sehari seain, sehari seain aja. Nih caranya begini, saya ajarin. Kalau sehari seain, waktu kita baca, ya Allah, jangan wafatkan kami sebelum khatam Al-Quran. Tuh begitu tuh. Sehari seain nih, jangan wafatkan kami sebelum khatam Al-Quran. Nanti terakhir, waktu minal jinnati wan nas, jangan sedaqallah. Ini caranya nih Quran. Jangan jadi abis minal jinnati wan nas, bismillah lagi baca Al-Fatihah. Habis Al-Fatihah, bismillah lagi baca alif lam mim. Terus alif lam mim. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima
unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baru sadaqallahul adzim, baru doa khatmul Quran. Begitu entar ngomong lagi sama Allah, ya Allah, jangan wafatkan kami sebelum khatam ini Al-Quran. Begitu. Jadi meninggalnya husnul khotimah. Begitu caranya. Pokoknya kalau Quran khatam jangan di minal jinnati wan nas khataminnya. Kurang bagus. Jangan. Kurang bagus. Begitu. Jangan di minal jinnati wan nas. Diterusin sampai Al-Baqarah. Baru segitu doa khatmul Quran. Tuh begitu. Sehari seain. Sehari seain. Kalau lagi enak lebih. Enggak enak seain. Tapi waktunya ditentuin. Apa habis subuh, apa habis dohor, apa waktu duha, apa habis asar, apa habis maghrib, apa habis isya, apa sebelum tidur, atau waktu tahajud. Yang penting baca Al-Quran. Buat apa? Jadi begini, kata Nabi, iqra'u Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kata Nabi, ayo pada baca Al-Quran umatku, sebab nanti Quran bakal datang di akhirat sebagai pembela. Ini hal yang menarik. Quran bakal bela kita di hadapan Allah. Jadi kita banyak salah, yang backup kita Quran. Lolos dari peradilan Allah surga. Itu Quran. Kedua, kalau kita mati nikmat, nyengir-nyengir waktu ditahlilinnya. Begini saudara, ada orang nggak doyan duren, nggak doyan duren, dipaksa makan duren, bagaimana kira-kira? Muntah. Kenapa muntah? Ora doyan. Ada orang nggak doyan daging ayam, dipaksa muntah, sebab kagak doyan. Begitu Quran saudara. Waktu kita mati ditahlilin, dibacain Yasin, marah-marah. Itu yang matinya tuh kalau pengen tahu. Marah ngamuk. Cuman gak kedengeran sama kita marahnya dia. Kata dia waktu dibacain Yasin, aduh bukan ini kedoyanan saya. Kedoyan saya mau itu yang Ariel Noah tuh, Peter Pan tuh, itu tuh doyan saya. Saya nggak doyan waktu hidupnya baca Quran. Enggak. Bukan ini, bukan. Yang saya doyan bukan ini. Jadi mumpung kita hidup, doyanin Quran. Jadi nanti waktu kita mati dibacain Quran, pas. Emang kita doyan. Emang kita doyan. Begitu. Jadi waktu dibacain Quran, pas. Emang gua doyan ini. Jadi waktu dikasih sodor doyan-doyanan. Sampai pada bagian ini dicontoh oleh orang tua kita dulu. Waktu nikah hari dikasih kue cucur. Kue ini apa? Ini almarhum ya Allah doyan banget sama kue cucur. Begitu. Kasih ini. Begitu. Kasih. Di Karangtengah ada nggak begitu tuh? Iya. Tuh begitu. Bukan makanan doang. Tapi Quran ini doyan nggak waktu hidupnya? Begitu. Enggak doyan, waduh repot.
Kalau nggak doyan, maka kitalah mulai sekarang nih baca, takut keburu wafat. Belum kita demen baca Quran, biarin pelatat peletot, nggak apa-apa. Nggak mesti harus di depan guru. Baca deres di rumah, sain-sain, nggak apa-apa. Begitu. Kok nggak apa-apa? Iya, wong ngederes namanya juga kita latihan. Biasa orang main sepeda mau ada jatuh-jatuh tuh, ya biasa, masih belajar. Entar seminggu sekali atau seminggu 2 kali ngaji depan guru, belajar daripada teman kita lancar banget baca Qurannya, orang pernah ngederes Quran. Jadi Quran ini tontonan apa tuntunan ya? Hah? Kalau televisi itu tuntunan apa tontonan? Kalau yang namanya tuntunan itu setiap hari kita butuh atau sewaktu-waktu? Kalau yang namanya tontonan, hiburan, itu tiap hari apa sewaktu-waktu? Jadi yang tiap hari kita lihat Quran apa TV? Oh, berarti yang namanya tuntunan TV, Quran, wah bahaya. Bahaya. Maka biar kata Sa'im, Quran dibaca insya Allah. Jangan nggak baca, baca. Jangan sampai ini mata ini merem, belum keburu memandang kalam Allah. Kalau kita masih nggak bisa juga sampai tua segini baca Quran, lihat saja. Lihat aja, lihat doang. Barang tengah jam mah. Iya, pelototin tengah jam aja, nggak apa-apa. Sebab memandang Al-Quran ibadah, maka mata dapat ganjaran walaupun nggak ngerti. Ganjaran beneran, bukan untuk ditertawakan. Jangan nanti nggak ibadah ini mata. Sebetulnya mata ini rindu pengen ibadah memandang Quran, cuman ama diri kita oga kasih jangan Quran, sebab ini adalah tontonan TV aja sama WA, sebab itu tuntunan. Ini bahaya di akhirat, bahaya. Dan ini yang membuat Islam makin ngendur sampai akhir zaman. Gara-gara begini. Wis kita lihat aja, nggak usah baca begini. Ditanya orang kenapa? Lihat doang nangis, bukan paham, orang ngerti. Apa ini bacanya? Enggak apa-apa. Memandang ulama memandang Ka'bah memandang orang soleh memandang orang tua ibadah, memandang wajah orang tua, memandang Al-Quran ibadah. Ini mandang doang ibadah. Kenapa mata kita enggak boleh sama kita punya hati? Jangan ini mah. Enggak ada manfaat dan itu bahaya. Namanya kolbunya kena gerhana. Kalau kena gerhana gelap, enggak tahu mana yang menunjukkan dia jadi benar, mana yang menjadi tidak benar. Maka kalau kita mengkaji sifat kalam, kita kembali kepada Al-Quran sebagai kalamullah, kalam dal atau kalam hissi, dan ini dinikmati dulu. Sebagai penutup pada pertemuan ini, sahabat Nabi namanya Abdullah bin Samurah radhiyallahu an. Beliau nanya sama Nabi, "Ya Rasulullah," kata beliau, "Ma ajru man 'allama waladahul Qur'an?" Wahai Rasulullah, segede apa ganjaran orang tua yang ngajarin Quran sama anaknya? Ganjarannya gede kayak apa
orang tua ngajarin Quran ama anaknya. Lalu kata Nabi, hadza kalamullah la ghayatalah. Waduh, saya tak tahu ini ganjarannya, sebab Quran kalamullah. Kalamullah nggak ada bandingannya ganjarannya. Ntar ya kalau pengen tahu percisnya, kalau saya ketemu malaikat Jibril, saya bakal tanya. Maka Nabi nanya malaikat Jibril, Jibril, ganjaran orang tua ngajarin Quran sama anaknya segede apa? Jibril jawab lagi, tak tahu saya, wong Quran masalahnya wahai Rasulullah. Ntar kalau ketemu Allah, saya bakal tanya. Maka ketika ketemu Allah, nanya Jibril. Lalu Jibril sampaikan sama Nabi, ya Muhammad, inna rabbaka yuqri'uka salam. Muhammad, wahai Rasulullah, Allah kirim salam kepada anda. Apa kata Allah? Man 'allama waladahul Qur'an faka'annama hajja asyarata alafi hajjatin wa ka'annama at'ama asyarata alafi miskinin. Wahai Nabi Muhammad, siapa orang baca Quran, ngajarin Quran ama anaknya, maka ganjarannya ngajarin tuh sama seperti orang yang haji 10.000 kali haji. 10.000 kali. Ada orang Karang Tengah haji sampai 10.000 kali. Orang ada umur juga orang nyampe. Haji kan setahun sekali. Sama dengan orang ngasih makan 10.000 orang fakir miskin. Ngasih makan 10.000 orang. Lah satu bungkus lagi 10.000 aja. Lah 10.000 kali 10.000 berapa tuh? Hah? Yang bener nih, berapa? 10 M. Coba itu ngajarin. Tapi kita jangan tertarik dulu nih ganjaran ini. Gimana kita mau ngajarin, wong kitanya juga belum bisa ngaji dulu. Maka kita kudu ngaji dulu, ajarin dah. Makanya ajarin, gede, ngajarin. Makanya kalau ada kita orang masukin anak ke TPA, kasih duit tuh gurunya. Jangan kita bahasa Inggris saja, semangat getol, pakai inden udah bayar dulu. Ini anak kita di TPA sampai 3 bulan belum kita bayar-bayar. Ini namanya orang yang ngancurin Islam. Kalau kita nyontoh Ahlul Bait, Imam Ali Zainal Abidin waktu anaknya ngaji kepada Sayyidina Abdurrahman As-Silmi, tolong ngaji sono, diajak oleh pembantunya, tolong bawain dia anak saya ini ke Abdurrahman As-Silmi. Siapa anaknya Imam Ali Zainal Abidin? Muhammad Al-Bagir. Hah? Ini dibawa, diajarin Fatihah, bisa Fatihah. Nah, anaknya cicitnya Nabi, buyut nih. Kan Ali Zainal Abidin cicit Nabi. Anaknya ngaji Quran, pulang ditanya oleh abaknya, anakku bisa apa? Alhamdulillah bisa Fatihah. Coba abah dengar, baca Fatihah. Dolin amin, bagus semuanya. Lalu bilang sama khadimnya, ada berapa unta di kandang? Ada 12.000 ekor. Tolong kasih sama gurunya. Kasih sama guru. Sama duit 4.000 dinar. 4.000 dinar tuh 1 dinar 4 gram emas. 4 dikali 4 1,6 kilo emas. Kalau sekarang anterin sama Sayyidis
Sayyidina Abdurrahman As-Silmi sama pembantunya. Ini waduh marah itu kiai. Ayastahzi'u bi, apa itu Ali Zainal Abidin ngehina saya? Masa dikasih unta 12.000 ekor? Kan sapi 12.000 ekor sapi, wis nggak usah ngomong unta, kita nggak ada unta. Sapi lah seekor kali aja 25 juta kan 12.000. Udah kakak hitung dah. Lang hitungnya puyeng. Tuh begitu. Itu kata si kiai, ngehina ini Ali ini, ngehina ini. Kata disampein, pulangin. Gitu, dia ngehina saya ini. Begitu. Kata Imam Ali Zainal Abidin, pulangin lagi, bilangin. Ini cuma ada segini, ada lebih dari segini, saya kasih lebih dari segini. Sebab anak saya udah bisa Quran, udah bisa Fatihah. Bilangin sama gurunya, surat Fatihah ini kata datuk saya turun dikawal 70.000 malaikat. Saya terima kasih anak saya bisa baca Quran. Ini bukan bayar, enggak kebayar. Biar saya punya duit kemakan sama kiai, maka saya ngasih. Biar kemakan. Itu begitu. Maka kalau kita anak turun TPA, kasih duit 10.000 sebulan, lebihin. Biar kemakan sama kiai. Begitu. Jangan kita punya duit sama orang miskin kemakan sama kiai, enggak, rugi. Begitu. Maka kayak begitulah para salafus salih sama ulama-ulama itu. Kayak begitu. Biar kemakan. Kata Imam Ali, tidak ada artinya ini. Ambil kayak begitu loh kita. Ambil 3 bulan itu. Ambil kayaknya ngomong, ini bocah listrik udah nit-nit ini. Belum bayar. Kita kagak. Sama kayaknya diem aja. Kagak ngerti juga. Ini namanya kita hendak sayang sama agama. Emang udah parah. Waktu kita jalan-jalan ke Dufan, lihat lumba-lumba loncat di kolong tuh. Kata pawangnya 5 kali. Lihat 5 kali. Ambil 5. Udah 5 udah. Tepuk tangan gitu. Pinter. Pinter, hebat. Cuma sampai 5 doang. Tepuk tangan. Anak kita ikro tamat, nggak ada tepuk tangan, baru selamatan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muslim paling jahatnya muslim kayak begitu. Ada nggak muslim kayak model begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Nggak ngerti amal Al-Quran tuh Fatihah doang tuh Ali Zainal Abidin. Itulah Ahlul Bait, luar biasa hormat. Kayak begitu. Itu Quran. Kenapa gede ganjarannya? Sebab kita kudu ngajarin anak kita. Ini orang lain ajarin, kasih. Kasih. Sebagai terima kasih. Terima kasih. Enggak ada balasannya. Kemakan nama kiai. Dia barakah. Mulia dia. Kayak begitu. Makalah kalau kita anaknya ditaruh di TPA, kasih. Jangan enggak. Gurunya kasih. Sebagai apa? Sebagai ta'zim sama Al-Quran. Biar barakah. Biar barakah. Biar barakah. Biar barakah. Itu kayak begitu. Tahadus bin ni'mah. Kita dikasih uang sama kita punya umi untuk mualim Safiyadami. Karena kan kita orang tinggal di rumah mualim. Kalau pulang ke Serang kasih uang, ini kasih sama mualim. Kita kasih nama mualim, kagak mau guru. Kita kasih, saya terima, salamin sama umi, saya balikin, dikasih lagi kita sama guru, sama mualim Safiyadami. Kita lihat, lo banyakkan guru kita ngasihnya 10 kali lipat ini dari orang tua kita ngasih.
kita laporinlah sama ayah dan bunda kita. Ini nggak laku duitnya. Waduh, nggak laku. Duit kita nggak kemakan sama kiai. Tanya sama Umi, doyannya apa? Maka dibilang sama Umi Nonon, mualim itu doyannya beras merah. Bawa kita beras merah. Bagaimana biar kemakan sama kiai? Dan semua kiai-kiai begitu. Kita punya keluarga, adatnya itu. Mana aja kita ada di pondok mana itu, mesti dia harus bawa. Sebab apa? Rugi. Kita punya anak tadi TPA, jangan kagak. Si kiainya tuh kasih dia anak kita tuh. Saya suka ajarin sama teman-teman yang anaknya mondokin nama di mana pondok. Jangan ngandelin bayaran doang. Temuin kiainya, kasih biar 1.000, 10.000 kasih. Guru kamarnya kasih. Begitu, buat telepon-teleponan kita dia bisa jawab dia, karena kan pulsanya ada, kasih buat kontrol kita. Sebagai apa? Bentuk terima kasih. Dia jagain anak kita, dia ngajarin anak kita, kewajiban kita. Itu bayaran kagak kemakan sama kiai, bayaran mah nggak kemakan. Buat gaji-gaji guru juga kurang. Begitu, malah buat bangunan kurang dia. Maka biar kemakan biar 1.000. Tuh biasanya teman-teman majlis kalau nanya mau mondokin pasti saya ajarin. Dalam adat keluarga kami begini, supaya hormat kita orang ama ilmu namanya. Jadi ilmu supaya barakah anak kita. Banyak kaum muslimin belajar rampelah ke luar negeri kemana tak manfaat karena kurang takzim ama ilmu, kurang. Kita sama Quran ini kalam Allah. Wong kata Nabi Jibril bilang, ya Muhammad, man 'allama waladahul Quran faka'annama hajja 10 alaf hajj. Siapa yang ngajarin anaknya Al-Quran kaya haji 10.000 kali. Lah perlu umur berapa tahun? Wong haji setahun sekali. Kita nggak bisa, nggak keburu nyuruh orang kasih. Jangan enggak. Biar nggak minta kasih. Nggak usah gede-gede, seikhlasnya kita. Kita anaknya ada di mana? Darul Qolam. Pendoin, kasih kiainya 10.000 dah. Ini kiai. Siapa guru kamarnya? Kasih aja 10.000. Kayak begitu dah. Itu namanya adab takzim ama Al-Quran. Di TPA begitu kasih. Bayarannya berapa? Yang nggak ada bayaran, baik. Paling nggak kita bayarin listriknya. Jadi sehingga baca Qur'annya di TPA, dapatlah kita ganjaran. Itu kayak begitu. Namanya takzim ama ilmu, barakah. Itu takzim ama Qur'an. Itu kayak begitu ganjarannya gede. Sebab ini Qur'an bakal menyelamatkan kita. Qur'an ini bakal nyelamatin kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk rajin membaca Al-Quran dan ta'zim ama Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Segini dulu.